Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pembuatan video ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas manajemen risiko kami dari kelompok 20 yang beranggotakan saya sendiri Mustika Aurelia dan teman saya Diva Faiza. Di sini kami akan membahas mengenai jurnal manajemen risiko keselamatan dalam produksi proses dengan studi kasus di industri pemasok otomotif. Next. Untuk profil objek atau kasus, nah artikel ini berfokus pada manajemen resiko keselamatan dalam proses produksi di industri pemasok otomotif. Studi kasus dilakukan di perusahaan Zarvanar yang terlibat dalam berbagai proses manufaktur seperti pemotongan, pembubutan, pengeboran, dan pemasangan ulir. Nah, kasus yang dibahas mengenai berbagai risiko yang dihadapi selama proses produksi di industri pemasok otomotif, meliputi identifikasi kesalahan pengukuran, deformasi bagian yang dipotong, ergonomi yang tidak tepat, dan risiko lainnya dengan menggunakan metode analisis, metode kegagalan, dan efek atau FMEA, dan diberi prioritas risiko atau RPN. Metode FMEA. FMEA sendiri merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi kegagalan dalam sistem atau proses. Metode ini melibatkan identifikasi mode kegagalan, penyebab, dan efeknya, serta penilaian tingkat keparahan, kemungkinan kejadian, dan kemampuan deteksi. Skor ini digunakan untuk menghitung angka prioritas resiko atau RPN yang membantu menentukan tindakan korektif yang diperlukan. Kemudian ada distribusi kopula. Dalam penelitian ini, distribusi Gumbel-Haggard kopula digunakan untuk memperbaiki analisis keadaan sistem. Kopula merupakan fungsi yang menggabungkan distribusi marginal beberapa variabel acak untuk membentuk distribusi bersama, yang membantu dalam mengukur ketergantungan antara komponen sistem yang berbeda. Distribusi kopula dapat memberikan hasil yang lebih baik dalam pengelolaan risiko di industri dan dapat menyempurnakan metode FMEA. Oke, kemudian untuk identifikasi risiko, bagaimana sih cara mengidentifikasi risiko? Langkah-langkahnya ada 4, yaitu yang pertama, pemilihan proses dan komponen. Mengidentifikasi proses atau komponen yang akan dianalisis. Dan yang kedua, identifikasi mode kegagalan. Menentukan semua kemungkinan mode kegagalan dari setiap komponen atau proses. Kemudian yang ketiga, penilaian penyebab dan dampak. Menganalisis penyebab potensial dari setiap mode kegagalan dan dampaknya terhadap proses atau komponen. Dan yang keempat adalah pemberian skor pada setiap risiko menggunakan parameter seperti keparahan atau severity, frekuensi kejadian atau occurrence, dan kemampuan deteksi atau detection untuk memberikan skor pada setiap risiko yang diidentifikasi. Next. Kemudian untuk metode identifikasi terdapat 2, yaitu analisis FMEA, di mana analisis FMEA ini merupakan metode yang analitis dan berbasis aturan yang digunakan untuk mengidentifikasi penyebab potensial dari kegagalan, meningkatkan faktor keamanan dan kepuasan pelanggan dengan mencegah kegagalan dalam desain dan proses. Kemudian yang kedua adalah penggunaan skala risiko. Nah, risiko diberi peringkat berdasarkan keparahannya, frekuensi kejadian, dan kemampuan deteksi dengan menggunakan Risk Priority Number atau RPN yang dihitung dari perkalian ketiga faktor tersebut. Next. Kemudian adalah langkah pengukuran risiko. Yang pertama yaitu pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data terkait risiko yang telah diidentifikasi. Kedua yaitu perhitungan RPN. Untuk rumus RPN yaitu severity dikali occurrence dikali detection. Yang ketiga penentuan tingkat risiko, mengkategorikan risiko berdasarkan nilai RPN dengan nilai kritis yaitu 7.500 sampai 10.000, dengan nilai sedang 5.000 sampai 7.500, nilai rendah 2.500 sampai 5.000, dan sangat rendah 0 sampai 2.500. Kemudian yaitu analisis hasil, yaitu meninjau hasil analisis yang menentukan tindakan korektif yang diperlukan. Kelima, implementasi tindakan korektif, yaitu melaksanakan tindakan korektif berdasarkan prioritas resiko untuk mengurangi atau menghilangkan resiko. Keenam, yaitu pemantauan dan evaluasi ulang.
yaitu melakukan pemantauan dan evaluasi ulang secara periodik untuk memastikan efektivitas tindakan korektif yang telah diterapkan. Kemudian, metode pengukuran. Terdapat dua metode pengukuran, yaitu Failure Mode and Effect Analysis atau FMEA, dan teknik pengukuran tambahan. FMEA sendiri yaitu metode utama yang digunakan dalam penelitian ini dengan menekankan pada evaluasi risiko melalui perhitungan RPN. Sedangkan teknik pengukuran tambahan yaitu termasuk teknik seperti transformasi, Laplace, dan distribusi kopula untuk mendukung analisis keandalan dan karakteristik sistem yang lebih kompleks. Oke, kemudian untuk analisa risiko. Nah, analisa risiko dalam manajemen keselamatan produksi dilakukan dengan menggunakan metode Failure Modes and Effect Analysis atau FMEA. Metode ini dipilih karena sifatnya yang analitis dan berbasis aturan sehingga efektif untuk mengidentifikasi potensi penyebab kegagalan. Nah, fokus dari FMEA ini adalah untuk meningkatkan faktor keamanan dan kepuasan pelanggan dengan mencegah terjadinya kerusakan. Nah, next. Nah, untuk langkah analisis FMEA sendiri terdapat 4 langkah. Yang pertama adalah identifikasi mode kegagalan, di mana mengidentifikasi berbagai mode kegagalan yang mungkin terjadi dalam proses produksinya. Kemudian yang kedua itu penilaian risiko, di mana menggunakan 4 faktor untuk menghitung angka prioritas risiko atau Risk Priority Number atau RPN, yaitu tingkat keparahan atau severity, kemudian ada frekuensi kejadian atau occurrence, kemudian ada deteksi atau detection, dan keselamatan atau safety. Nah, rentang nilai untuk RPN ini sendiri itu dari 1 hingga 10.000. Kemudian terdapat peringkat resiko. Nah, peringkat resiko itu menghitung RPN untuk setiap mode kegagalan dan mengurutkannya berdasarkan tingkat prioritasnya. Kemudian tahap keempat yaitu tindakan korektif. Nah, tindakan korektif ini mengidentifikasi dan menerapkan tindakan korektif untuk mengurangi atau menghilangkan risiko yang teridentifikasi, serta melakukan pemantauan berkala untuk memastikan efektivitas tindakan korektif. Next. Selanjutnya yaitu hasil dan pengukuran risiko. Dari hasil pengukuran risiko ditemukan bahwa beberapa area dalam proses produksi memiliki RPN yang tinggi, terutama di stasiun pembentukan dan stasiun penyemprotan cat, dengan RPN antara 7.500 dan 10.000. Untuk area ini, telah ditentukan tindakan korektif yang diperlukan untuk mengurangi risiko tersebut. Setelah penerapan tindakan korektif, dilakukan pemantauan untuk mengevaluasi penurunan risiko secara keseluruhan. Dalam penelitian ini, beberapa stasiun seperti stasiun pemotongan, trading, dan pengeboran menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengurangan risiko keselamatan dan peningkatan kualitas produksi antara 10% hingga 21%. Kemudian ini merupakan langkah-langkah mitigasi risiko untuk tahap pertama, yaitu penerapan tindakan korektif. Penerapan tindakan korektif ini yaitu menetapkan tindakan spesifik untuk mengurangi atau menghilangkan risiko yang teridentifikasi. Misalnya, di stasiun pemotongan, pembelian mesin CNC meningkatkan efisiensi dan keselamatan kerja. Sementara di stasiun pengeboran, desain baru mesin bor dan kontrol penuh terhadap lokasi lubang meningkatkan kualitas dan mengurangi kegagalan. Kedua, pemantauan berkala. Pemantauan berkala ini dilakukan secara rutin setelah penerapan tindakan korektif untuk mengevaluasi efektivitas tindakan tersebut dan menyesuaikan strategi jika diperlukan. Untuk tahap ketiga, yaitu perbaikan proses dilakukan berkelanjutan pada proses produksi berdasarkan hasil analisis dan umpan balik dari tindakan korektif yang diterapkan. Tahap keempat, yaitu pendidikan dan pelatihan. Pendidikan pelatihan ini memberikan pelatihan kepada karyawan tentang praktik keselamatan kerja dan prosedur yang baru diterapkan untuk memastikan pemahaman dan kepatuhan mereka. Oke, terakhir pendapat dari kelompok kami. Nah, dari permasalahan manajemen risiko keselamatan dalam produksi proses dengan studi kasus di industri pemasok otomotif, dapat dilihat bahwa pentingnya melakukan penilaian risiko dalam proses produksi berdasarkan prinsip keselamatan,
Kemudian, tidak lupa melakukan analisis kegagalan dan pengaruh menggunakan beberapa pendekatan yang sudah dijabarkan pada slide sebelumnya. Nah, salah satunya itu adalah menggunakan pendekatan FMEA atau Failure Modes and Effect Analysis. Dengan penerapan FMEA dan langkah-langkah mitigasi yang komprehensif, penelitian ini berhasil mengurangi resiko keselamatan dalam proses produksi dan meningkatkan kualitas serta efisiensi operasional secara keseluruhan. Sekian dari presentasi kami mengenai manajemen risiko keselamatan dalam produksi proses dengan studi kasus di industri pemasok otomotif. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.